Di mana tahu? Coba lagi. Ajar. Tujuh. Mbak, ini kotaknya. Oh, Bapak matiin sini. Gitu. Ini matiin suaranya. Ya. Ya. Itu yang kelas 10 salah kamar kayaknya, Pak. Salah link. Kelas 10. Oh iya ya, salah masukin ya. Kok masuk kelas 10 ke sini ya? Linknya salah ya itu. Waduh. Keluar tuh kelas 10. Coba yang kelas 10 keluar dulu ya. Ini salah kamar masuknya. Yang kelas 10. Kelas 10 ya, salah kamar. Ini kelas 11. Ya, baik. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kalian telah bisa hadir mengikuti pembelajaran pendidikan kewargaan negara ya. Kebetulan yang ngajar kelas 11 itu adalah Bapak sendiri ya. Materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini tentang pelanggaran HAM di Indonesia ya. Coba yang kelas 10 yang salah masuk kamu keluar lagi yang kelas 10, nanti kamu gabung ke link yang baru yang udah di-share oleh wali kelasnya masing-masing, kelas 10 ya, untuk kelas 10. Nah, jadi untuk Bapak hanya ngajar buat kelas 11. Nah, itu ya, Bapak. Nah, ini yang udah hadir udah 129 yang hadir ya. Baik, untuk selanjutnya
sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya agama masing-masing. Kalau yang khusus yang beragama Islam, bacalah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita sama-sama. Kemudian untuk yang beragama non-Muslim, baca sesuai dengan keyakinannya, ya. Mari kita berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran PKN, ya, pendidikan kewarganegaraan yang akan Bapak sampaikan, kita awali dengan Bapak akan mengambil dulu kutipan dari Imam Syafi'i, ya. Silakan naik, Mas Ari. Naik, lanjut. Nah, ya, kita mulai dari tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran yaitu bagaimana peserta didik kamu sekalian setelah mendapat pembelajaran dari Bapak itu dapat menganalisis penyebab pelanggaran hak asasi manusia, ya, dari faktor internal dan eksternal. Jadi kamu kan udah kelas 11, ya. Jangan sampai kamu belajar tetapi kamu tidak dapat ilmunya, ya. Maka kamu belajar harus benar-benar menyimak dan memperhatikan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini, ya. Jadi pertama, peserta didik kamu sekalian harus dapat menganalisis penyebab pelanggaran hak asasi manusia dari faktor internal dan eksternal, ya. Jadi pelanggaran hak asasi manusia itu banyak, apakah dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri, ya. Kita bisa aja nanti suatu saat kita nggak menyadari perilaku kita justru melanggar HAM menurut kacamata orang yang melihatnya, ya. Dan juga kita juga melihat orang yang dari faktor eksternal bahwa dia perbuatan itu melanggar HAM, ya. Jadi biar paham nanti, maka akan Bapak sampaikan bagaimana perilaku dan perbuatan yang melanggar HAM dan yang tidak, ya. Jangan semua perbuatan dianggap HAM, ya, melanggar HAM. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan dan menganalisa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada masa lalu dan saat sekarang ini, ya. Jadi nanti kamu harus dapat menyebutkan, kemudian menyebutkan kasus-kasus apa aja sih yang dikategorikan melanggar hak asasi manusia di Indonesia ini, ya. Kalau kamu sebagai pelajar, kalau di sekolah perilaku kamu kira-kira apa yang melanggar hak HAM itu? Nah, itu kamu harus tahu. Sebagai seorang pelajar, jangan sampai kamu berbuat macam-macam ternyata melanggar HAM, ya. Nanti akan Bapak jelaskan bagaimana sikap-sikap perilaku yang melanggar hak asasi manusia, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan, atau di khususnya di luar, di wilayah satu negara dan sebagainya. Baik, untuk itu tujuan pembelajarannya. Nah, itu untuk motivasi, Bapak akan menyiapkan satu motivasi kutipan dari Imam Syafi'i. Ya, silakan naik. Nah, kutipan Imam Syafi'i di sini Bapak setiap pembelajaran justru akan menyampaikan motivasi, ya. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Gitu, ya. Itu sudah pasti. Kalau orang yang tidak mau belajar, merasa capek belajar, nanti suatu saat kamu akan mengalami suatu bentuk kebodohan, ya. Akan mengalami suatu bentuk kebodohan yang sangat jangka panjang, ya. Bayangin kalau kita menjadi orang yang bodoh yang jangka panjang, nggak kebayang masa depan kamu, ya. Nah, biar kami suatu saat kamu tidak bodoh, berguna bagi diri sendiri dan keluarga dan masyarakat lainnya, maka kamu harus belajar. Jangan merasa capek, saya capek belajar, saya malas ikut Zoom, saya malas GCR. Malah nanti kamu akan membangun kebodohan pada diri sendiri, ya. Jadi kamu mau jadi apapun silahkan. Mau jadi seorang sekretaris, menjadi seorang yang kerja di hotel, mau kerja di bengkel, mau kerja apa aja, kamu silahkan, kamu yang menentukan nasib sendiri. Tapi Bapak memberikan satu pembelajaran ini mau adalah
belajar itu adalah membangun proses berpikir, ya. Jadi pola berpikir kamu itu dibangun oleh guru. Bagaimana berpikir yang bagus, yang biar kita tidak dikatakan orang yang bodoh, ya. Jadi orang yang bodoh kalau dari cara berpikirnya pun kelihatan. Nah, makanya kamu harus rajin-rajin belajar. Nah, itu Imam Syafi'i sudah menasihatin berabad-abad tahun yang lalu, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, next ya. Next. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan tentang pengertian pelanggaran HAM. Apa sih yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia itu? Bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk baik aparat negara, baik dilakukan disengaja atau tidak disengaja, atau lalai secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Jadi pelanggaran HAM itu bisa dilakukan oleh seseorang, ya, atau dia orang penguasa, punya duit, punya apa, dia melakukan seenaknya, menganiaya orang lain, menghalangi orang, membatasi orang, mencabut hak pendapat orang, ya, atau sekelompok orang, ya, mencegah, menghukum kita, ya. Nah, itu dikategorikan melanggar HAM, ya. Nah, kalau kita misalnya tidak nyaman dalam suatu wilayah, dalam suatu kelompok, itu bisa dikatakan melanggar HAM. Yang membuat tidak nyaman siapa? Mungkin kamu tidak nyaman oleh seseorang, oleh kelompok orang, selalu mengganggu kamu, ya, baik di rumah, dengan bertetangga, atau di sekolah dan sebagainya. Itu dikatakan melanggar HAM karena kamu merasa tidak nyaman, selalu terganggu, ya. Karena di sini, nah itu maka dikatakan melanggar hak asasi manusia. Apalagi pelanggaran HAM itu bersifat global, ya. Nanti akan Bapak sampaikan kasus-kasus pelanggaran HAM biar kamu tahu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu, kamu akan mengerti mana perbuatan yang melanggar HAM dan yang tidak. Jadi perbuatan sekelompok orang atau seseorang yang dilakukan dengan sengaja atau disengaja karena lalai itu dikatakan melanggar HAM. Mencabut hak asasi manusia seseorang pun melanggar HAM. Karena HAM itu dijamin oleh undang-undang. Hak asasi kita itu dijamin oleh undang-undang, ya. Baik, kita lanjut lagi. Next. Next, Mas Ari. Ya. Nah, pelanggaran HAM dalam undang-undang di sini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh. Nah, ini pelanggaran HAM dalam undang-undang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, ini kamu harus hafal ya undang-undangnya ya. Hafalin dalam luar kepala nih. Pokoknya Undang-Undang HAM itu nomor 39 tahun 99. Ya. Nah, itu harus kamu hafalkan ya undang-undangnya ya. Nah, itu pelanggaran HAM seperti itu ya. Jadi kalau kamu tahu perbuatan yang melanggar HAM, ya udah, ini undang-undangnya ini nih. Nah, kamu jangan begitu, kamu melanggar. Nah, gitu ya. Oke, lanjut, next. Next, Mas Ari. Nah, sekarang penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, itu jadi orang yang melanggar HAM itu akan diselesaikan secara hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ya.
Jadi pasti akan diselesaikan secara hukum. Jadi kalau kita misalkan melihat seseorang melanggar HAM, maka kita bisa menyelesaikan secara hukum. Ya, hukum itu diatur oleh undang-undang yang tadi ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ya, baik untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pelanggaran HAM itu yang bagaimana? Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM itu dapat dibedakan menjadi dua. Satu, pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan, ya, yang ringan-ringan. Oke, lanjut. Next. Yang ringan artinya pelanggaran HAM biasa itu suatu kasus pelanggaran HAM yang sifatnya ringan-ringan saja, ya, dan tidak mengancam keselamatan jiwa orang. Artinya pelanggaran HAM tapi tidak mengakibatkan orang itu meninggal. Nah, itu namanya pelanggaran HAM yang biasa, ya, biasa aja. Cuman masalah harga diri seseorang, ya, kemudian nama baik seorang dicemarkan, itu pelanggaran HAM seperti itu pelanggaran HAM biasa. Tetapi walau pelanggaran HAM biasa, tetap aja itu akan diproses secara hukum, ya. Jadi misalkan kamu menjelekkan seseorang di medsos, di media sosial, ya. Nah, itu kan melanggar HAM kan, dicemarkan nama baiknya, kemudian dikirim kemana-mana. Nah, kalau orang itu tahu bahwa dirinya itu dicemarkan oleh kamu, misalkan di media sosial, nah orang itu kalau tahu ngerti tentang masalah HAM, tentu dia akan mengadu, ya, mengadu ke kepolisian. Nanti polisi akan memanggil siapa yang mencemarkan nama baik seorang, kemudian diproses, pasalnya apa pasalnya? Pelanggaran HAM. Nah, gitu kan. Nah, jadi namun tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya. Nah, jadi walaupun pelanggaran HAM yang biasa, tapi kategorinya itu berbahaya. Walaupun misalkan tidak membuat orang meninggal, tidak mencelakakan jiwa seseorang, tapi kalau walaupun nama baik itu dicemarkan di media sosial, dijelek-jelekan, misalkan itu udah melanggar HAM biasa, ya, tapi tetap akan diproses hukum. Jadi apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama, beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Misalkan kamu bertetangga, kemudian di depan kamu ada solokan, tetangga kamu buang bahan-bahan yang bikin bau busuk, menyengat ke semua orang misalkan. Nah, itu udah termasuk pelanggaran HAM juga. Kenapa? Orang yang tinggal di sekitar situ karena melihat bau hasil buangan sampah di depan rumah kita, itu sudah melanggar HAM. Ya, kenapa? Karena kita tidak nyaman loh. Hidung kita biasanya kalau tiap pagi menghirup udara segar, kok sekarang menghirup udara yang bau-bau, melanggar sampah di depan rumah kita, itu melanggar HAM. Ya. Jangan dianggap enteng, maksud, wah ini sampah aja kan nggak bikin celaka, nggak bikin bonyok kepala, nggak bikin meninggal orang kan, masa bikin buang sampah di depan rumah aja dikatakan melanggar HAM? Jelas melanggar HAM itu sama dengan menghina, ya. Tapi pelanggaran HAM-nya pelanggaran HAM yang biasa. Boleh kita melaporkan ke polisi, ya. Kalau ada tetangga buang sampah di depan rumah, di depan pintu rumah kita, wah itu berbahaya, ya. Itu udah pencemaran nama baik dan membuat pencemaran lingkungan, ya kan? Itu melanggar HAM. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Nah, kalau pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan atau penyanderaan, ya. Itu kan mengancam jiwa seseorang, ya. Misalkan kamu lagi jalan tiba-tiba disenggol sama teman kamu, kemudian kamu jatuh, tiba-tiba kamu kegilas motor, jalannya seumur hidup akan pincang. Nah, itu melanggar HAM, boleh mengadukan, ya, karena itu termasuk kategori pelanggaran HAM yang berat, mencelakakan jiwa seseorang kan, mencederai kita, gitu ya.
Itu pelanggaran HAM berat. Apalagi sampai meninggal dunia, ya. Kemudian apalagi kalau misalkan kita mau pulang sekolah tiba-tiba dicegat sama teman-teman, diajak tawuran. Nah, yang diajak tawuran. Tapi karena sama-sama pelajar, ya, kita hanya melaporkan aja ke sekolah dan ke polisi, ya. Nah, pelanggaran HAM-nya bagaimana? Ya kita kok tidak nyaman kok, ya kita mau pulang sekolah udah diancam-ancam gitu kan. Nah, gitu ya, seperti itu pelanggaran HAM yang berat, ya. Oke, next, lanjut. Next. Kemudian menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000, ya, tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Tentang pengadilan HAM itu yang pertama adalah pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua. Satu, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis atau kelompok agama. Nah, ini pengadilan HAM yang berat. Nah, ini yang diakui dunia, ya. Yang diakui dunia. Jadi di videonya, ya. Ini yang diakui dunia, ya. Pelanggaran HAM berat itu kejahatan genosida. Jadi yang dimaksud di sini adalah pelanggaran HAM yang tujuannya adalah ingin memusnahkan seluruh kelompok bangsa, ras, kelompok etnis atau kelompok agama. Misalkan, oh ini yang agama gini, misalkan yang beda agama kita iniin, nah itu berat, itu pelanggaran HAM berat, sangat-sangat berat, ya. Kalau negara kita kan enggak, kan negara Pancasila, artinya menghargai semua kelompok agama. Tapi kalau di Palestina itu kan terjadi peperangan, itu dua negara itu sama-sama berkeinginan untuk menghancurkan suatu bangsa, ya. Itu HAM, itu udah kategori HAM, walaupun peperangan itu terjadi HAM juga, HAM berat di situ, ya. Apalagi kita tujuannya untuk memusnahkan seluruh bangsa, menghabiskan bangsa itu habis, ya, dihancurkan etnis dan kelompok agamanya. Nah, itu kelompok termasuk pelanggaran HAM yang sangat berat. Itu menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian yang kedua adalah kejahatan manusia, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang mulus atau sistematik. Nah, jadi yang dimaksud pelanggaran di sini adalah kejahatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Wah, itu nanti kita hancurkan nih, gitu ya. Nah, jadi CPD itu termasuk kejahatan manusia yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Itu kategori yang kedua, ya. Jadi kejahatan genosida, jadi suatu perbuatan yang tujuannya menghancurkan, memusnahkan suatu bangsa, ras atau sekelompok orang. Yang kedua, kejahatan manusia, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, ya. Itu artinya ini sudah direncanakan sedemikian rupa, ya. Makanya kalau terjadi peperangan suatu negara, itu pasti ada undang-undang HAM di situ, pasti udah ada pelanggaran HAM di situ, ya. Pelanggaran HAM akan terjadi di situ, ya. Kalau terjadi peperangan antar dua negara, ya. Penjajahan itu juga banyak HAM, ya. Penjajahan udah jelas itu melanggar HAM. Masa suatu bangsa yang nyaman, yang negaranya sendiri, kok tiba-tiba ada negara asing mau menjajah kita, itu udah HAM berat, ya. Itu termasuk kategori kejahatan genosida, ya. Oke, lanjut. Next. Nah, yang kedua, ya, ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi yang masyarakat misalkan ditakut-takutin, diusir, dipindahkan, misalkan itu udah melanggar HAM, ya. Dan jelas melanggar HAM. Jadi hak kemerdekaan dirinya sendiri itu tidak bebas, ya. Itu sangat melanggar HAM, ya.
Itu pelanggaran HAM yang berat itu ada 2 tadi ya. Jadi kita sebagai masyarakat harus mengerti, ya harus tahu. Kalau kita diusir-usir, udah pindah ke sini, diusir lagi ke sini lagi ya, nggak tahu sebab pengusiran itu karena apa, karena alasan apa, itu sudah melanggar HAM. Ya. Jadi kamu harus paham. Nah, itu harus paham dengan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini ya. Oke, next. Nah, sekarang akan Bapak sampaikan contoh kasus pelanggaran HAM dan proses pengadilan. Nah, ya. Kamu harus tahu, lihat ya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ya. Contoh kasus pelanggaran HAM dan proses pengadilan. 1, kerusuhan Tanjung Priok. Terjadi pada tanggal 12 September 1984 ya. Jadi dalam kasus ini 20 orang tewas, 30 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Kemudian keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Nah, ini kalau diamati oleh para pengamat politik atau pengamat hukum tidak adil ya. Kenapa? Karena dalam kasus kerusuhan Tanjung Priok itu ya, jadi pada tanggal 12 September 1984 itu ada yang meninggal ya, itu udah hak berat kan. Jadi yang kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat ya. Karena ada yang meninggalnya luka ini cukup berat ini ya, kasus Tanjung Priok itu ya. Masalahnya apapun, kalau sudah penyelesaiannya terjadi adalah dengan kekerasan, kalau nggak salah ini diterjunkan tentara ya waktu itu ya, pada tahun 1984. Kalau nggak salah waktu menangkapnya itu Beni Murdani kalau nggak salah ya, itu kerusuhan Tanjung Priok ya. Jadi pada saat itu masyarakat tuh rusuh karena dengan suatu peristiwa dalam kepemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu ya. Nah, tetapi penyelesaiannya itu dengan senjata ya, dengan senjata, sehingga banyaklah orang yang meninggal dalam kerusuhan Tanjung Priok. Nah, ini sampai sekarang penyelesaian pengadilan HAM-nya itu tidak adil. Ya. Masa udah ada yang meninggal, 24 orang tewas, kemudian 36 luka-luka berat, 19 orang luka ringan, tapi diselesaikan ternyata terdakwanya hanya dibebaskan ya. 14 terdakwa, 14 tentara itu dibebaskan. Itu tidak adil ya dalam proses pengadilan. Kemudian yang kedua adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Ya. Tetapi hasil proses pengadilan itu menyidangkan kasus ini juga tidak sesuai ya dengan pelanggaran HAM ya, tidak sesuai dengan pelanggaran HAM ya, karena hanya dihukum cuma beberapa bulan saja itu ya. Oke, next ya. Next Mas Ari. Nah, jadi hasil daripada proses pengadilan dalam dua kasus itu ya, dalam 2 kasus itu, padahal itu sudah melanggar HAM berat ya, dia hanya memvonis, pengadilan militer itu hanya memvonis 4 bulan penjara, kemudian 4 terdakwa divonis 2 sampai 5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun ya, 3 sampai 6 itu hanya sekian bulan gitu ya. Maka kasus-kasus seperti ini ya belum tuntas juga ya kepastiannya ya. Kenapa kok udah bertahun-tahun terdakwa itu dibebaskan hanya sekian bulan penjara saja, sedangkan mahasiswa yang meninggal itu ya ada 4 orang kan, ya, ada 4 orang yang meninggal, kemudian yang luka-luka banyak ya. Kenapa?
terjadi pelanggaran HAM pada saat itu mungkin mahasiswa Trisakti sedang demo ya, demo terhadap kepemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu ya, demo menyatakan hak, menyatakan sesuatu yang benar dengan dalam negara ini, sesuatu ada yang salah nih, maka mereka pada demo. Tetapi penyelesaiannya diterjunkan oleh militer. Ya. Nah, militer itu mungkin ya asal nembak-nembak saja ya, biar mahasiswa itu mundur, bubar gitu ya. Ya ternyata akhirnya apa? Ada yang meninggal. Nah ini termasuk melanggar HAM. Walaupun dilakukan oleh aparat negara, ya itu melanggar HAM. Karena mahasiswa bukan dihadapi oleh senjata, tapi harus dengan diplomasi, dengan musyawarah. Ya. Yang ketiga adalah pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada tahun 1997 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Coba bayangkan kan zaman dulu ya, zaman penculikan aktivis mahasiswa yang suka demo-demo ya. Kalau sekarang kan udah enggak ada kan penculikan. Kalau dulu begitu, zaman waktu Presiden Soeharto, waktu Bapak dulu mahasiswa, begitu ya. Kalau kita demo, dicari sama tentara, diculik ya. Tapi yang diculik itu biang-biangnya ya. Yang suka pidato-pidatonya, ini katanya provokatornya. Provokatornya diculik ya. Bukan ketemu lagi, sampai saat ini nggak ditemukan sampai saat ini, hilang begitu saja ya. Jadi penculikan aktif saat itu langsung hilang begitu saja, nggak tahu jejaknya kemana ya. Nah itu udah pelanggaran HAM yang sangat berat karena sudah melanggar hak asasi seseorang. Orang harusnya bebas berpendapat, menyatakan pendapatnya, ternyata dibungkam dengan senjata. Gitu. Oke, next, lanjut. Ya, lanjut. Kok hitam gambarnya, Mas Ari? Tes. Kok nggak ada ini? Ini video kan? Sebentar, Pak, sebentar. Ya. Bentar ya, ini mungkin Bapak mau nyetel video dulu ya. Bentar anak-anak ya. Sabar dulu. Kamu siapkan aja pertanyaan-pertanyaan dan jawaban. Nanti Bapak juga nanti akan memberikan soal ya. Di akhir materi nanti akan memberikan soal ya. Untuk soal latihan poin kalian hanya Bentar dulu ya. ada latihan A, B, dan untuk latihan poin A, kalian hanya menentukan Ya. Ya. Bentar ya, sabar dulu Bapak lagi nyetel video ya. Coba tangannya yang usil jangan coret-coret ya. Bapak ketahuan kalau Bapak catat ya. Yang usil jangan coret-coret.
Jangan dicoret-coret ya. Awas kalau coret-coret Bapak ketahuan nih, Bapak tulis dari sini nih. Kalau kita perhatiin ya. Ini videonya, kamu perhatiin. Awas kalau yang coret-coret, Bapak tulis dari sini ketahuan nih. Bapak panggil ke sekolah, lihat. Oke. Bentar, nih videonya belum mulai ya. Ini gelap ya, Mas Ari. Oke. Gambarnya hitam nih, Mas Ari. Nah, jelas nih. Hitam ya gambarnya. Bentar ya, anak-anak. Bentar, Pak. Bentar. Mati lampu ya? Bentar ya, sabar ya anak-anak ya. Ini kita setel video ya. Biar kamu hafal nih. Perilaku yang melanggar HAM dan tidak. Ini suaranya nggak ada ya? Ini Bapak cari contoh kasus di sekolah aja ya. Biar yang sederhana aja lah, biar kamu bisa dicernanya. Contoh perilaku kita yang harus dihindari sebagai seorang pelajar ya. Ini harus perilaku yang harus dihindari sebagai pelajar. Nanti kita lihat video tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah ya. Nanti kita setel videonya nih. Ini cuman ini agak kendala nih. Nah, ada suaranya nih. Udah ada suaranya nih. Wow, gelap. Nah, udah bagus Mas Adi. Bagus. Suaranya gelap, suaranya udah ada. Udah bagus. Sip. Nah, coba kamu perhatiin, kamu sebagai seorang pelajar, jangan sampai kita punya perilaku seperti ini gitu ya. Nah, ini pelanggaran HAM ya. Kalau orang tuanya mengadu, itu kita bisa dikategorikan pelanggaran HAM yang ringan ya. Kita perhatiin ya. Perhatiin. Ya, perhatiin. Ya, perhatiin ya. Oke, selamat siang semuanya. Sampai ketemu besok lagi pelajaran hari ini. Jadi ya, pulangnya jam berapa? Oh iya. Ya, tadi ya. Bisa, kamu sakit? Ada suaranya. Ada masalah? Suaranya ada. Suaranya ada kan? Anak yang lain? Oh, ada, betul. Jadi ya, cepat sembuh. Ada suaranya kan dengan gambarnya ya, Novia, Nazwa. Ada tuh, ada kelas lain ada gambarnya. Ada tuh. Gambar dan suara
pelanggaran HAM berat ya, walaupun Kamu boleh ngelakuin hal itu. ejekan ya. Kamu jangan putus asa. Kalau terjadi bunuh Perjalanan diri, hidup kamu masih panjang. pelanggaran HAM yang berat. Ya, maaf. Makasih, Axel. Ya, sama-sama. Videonya kayaknya patah-patah Mas Ari. Jadi ulang lagi nggak ntar? Biar nggak patah-patah, coba diulang lagi. Bentar. Stop bullying sebelum mengakhiri hidup seseorang. Oke, tenang. Nah, Bagusnya akunya ya tuh. ya coba di. Nanti kita ulang lagi ya Mas Ari ya, biar anak nonton dua kali. Cuman ini gambarnya jangan sampai patah-patah tayangannya. Ya kita ulangi lagi coba Mas Ari, biar nggak patah-patah. Ya patah-patah ya. Ya ntar kita cari yang ini juga ya, video yang patah-patah ya. Ulangan. Coba kan itu hanya sederhana kan, cuma nyobek kertas temen-temen ya. Itu udah termasuk kategori pelanggaran HAM yang ringan ya. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Sampai ketemu besok lagi pelajaran hari ini Ustaz. Ya. Jadi ya pulangnya jam Ya. 0. Malu ya. Ya, ya. Oh iya. Ya, tadi ya. Bisa? Kamu sakit? Pucet banget. Yang ini bisa kan? Ada masalah? Mungkin kamu. Jadi ya, cepat sembuh. Kamu tuh boleh ngelakuin hal itu. Kamu jangan putus asa. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Ya, maaf. Makasih, Axel. Ya, sama-sama. Oke, tenang ya. Bagusnya akunya ya tuh. Bagus.
Oke, sekarang Bapak udah setel, tadi videonya sudah habis ya. Cuman nanti kamu sekarang pada soal dan tugas ya. Coba kamu jawab, nanti boleh langsung chattingnya di situ, nanti akan Bapak iniin. Sama adalah apa yang dimaksud. Jadi kesulian pada seorang, apakah termasuk pelanggaran HAM, coba jelaskan. Yang tiga, bila kamu melihat terjadi peristiwa pemalakan yang dilakukan oleh seorang di sekolah, apa yang kamu lakukan dan termasuk pelanggaran HAM, coba jelaskan. Yang empat, sebutkan kasus-kasus HAM yang kamu ketahui minimal 5 kasus. 5, jelaskan apa yang dimaksud pelanggaran HAM berat. Nah, ya ini kamu jawab aja yang dari nomor 1 HAM, kemudian sampai nomor 3 dulu ya. Kamu chatting aja di ini, chat ya, tentang pelanggaran HAM ya. Ya silakan kalau mau jawab, itu Bapak catat yang jawab situ ya. Ya silakan. Mana 11 OTKP nih, 11 OTKP 1 yang bekas wali kelas Bapak nih. Ayo coba jawab. Silakan. Yang mau jawab. Kalau tulis aja di chatting aja. Ya, hak asasi manusia, Arif Maulana, bagus. Hak asasi manusia. Ya, itu singkatan aja. HAM adalah, ya coba. Ya, bahkan Bapak jelaskan tadi. Ya, di desa Bapak. Ada naik. Ya. Ya, silakan jawab. Ayo, tulis aja, chat aja di situ, ya. Yang jawab chat aja langsung. Jadi ketika suatu pembelian pada seorang, apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Yang kayak video tadi yang telah Bapak tayangkan, itu termasuk pelanggaran HAM nggak? HAM adalah hak atas masalah, hak asasi manusia. Ya. Mungkin nomor 2 aja, nomor 2 coba jawab. Siapa? Ayo, silakan. Kalau terjadi pembulian di sekolah, apa itu termasuk pelanggaran HAM? Oke, hak asasi manusia boleh, nomor 1. Silakan. Adalah hak yang fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, boleh, bagus. Ya, Gali Rizky, terima kasih. Gali Rizky, siapa lagi? Ayo, siapa? Chat, ayo. Nur Tabarila, hak asasi manusia, Nur Fadila, OTKP 1, terima kasih. Udah mau jawab ya. Kali pembulian namanya pelecehan. Boleh. Konsep normatif yang penting kan freestyle dulu, Pak. Oke. Aprianto, hak asasi manusia, boleh. Gimana jawab juga, malah ketawa lagi. 11 PHR 1. Dalam penjelasan, oke. Manusia pelanggaran HAM berat. Ya, silakan. Ayo, terus. Kemudian terus pelanggaran HAM, boleh. Masuk, bagus. Oke. Tes. Silakan. Ayo, silakan. Yang mau bertanya langsung boleh nih. Silakan. Ya, karena pembelian termasuk pelanggaran HAM bisa karena mengancam selama jabatan seorang. Oke. Arsa Aditya, 11 MMU. Bagus jawabannya. Siapa lagi? Ayo. Tindakan bullying adalah pelanggaran HAM, bukan tindakan bullying masuk ke dalam pelanggaran HAM. Paujan, 11 PHR 2. Oke. Masuk, bagus. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan. Ayo, siapa lagi harus aktif dong. Kelas 11. Masa ini pertanyaannya. Nomor 5, pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat. Abdul Aziz, 11 PHU, terima kasih. Terus, siapa lagi?
Ayo. Ini kan forum tanya jawab ya. Kamu forum tanya jawab, Bapak yang bertanya nih. Kamu yang jawab. Pembelian pelanggaran HAM sebab dapat merusak mental seseorang. 11 AK. Saya Salbila Rahmah. Terima kasih Salbila. Ya. Pembelian termasuk pelanggaran HAM. Bagus. Ya, terus. Hah? Siapa lagi? Ayo. Ini masih panjang waktunya. Ayo. 6 menit lagi. Silakan. Ya. Silakan. Ayo silakan. Citra Amelia 11 AK, kerusuhan Tanjung Priok, penculikan aktivis, perbudakan masih atraksi, bagus. MMU Ilham, itu apa kamu jawaban cuma itu Pak doang. Ya. Jawab Ilham 11 MMU. Jawab. Itu Pak doang. Ayo siapa lagi? Masa nih 231 yang ikut hadir kok cuma segini kerusuhan ini. Ya oke, bagus. Masa 232 nomor 3 jawabannya tonjok aja Pak biar kebiasaan. Dasar. Rian Yaldi tuh. Nomor 3, pembunuhan Munir, pembunuhan Masal, bagus. Terima kasih Jis, kamu sudah bisa jawab ya. Udah bagus. Nah, lagi. Udah boleh balik udah Pak. Rahma. Apa? Penyanderaan kerusuhan. Nah. Pak, udah selesai belum Pak? Apa? Silakan. Paket dari pemerintah belum datang nih Pak. Paket dari pemerintah? Paket dari pemerintah ya nanti tanya aja ke ini. Ke humas. Pulsa kan pulsa ya? Sabar. Pak, pakai saya sekarat ya, masa sih sekolah di rumah kan transportnya diganti beli pulsa sendiri. Nanti gurunya foto ya. Kagak lucu kagak lihat. Udah ya. Mana sih? Nah, pas sholat Jumat udah belum mulai sholat Jumat jam berapa? Jam 9. Paket. Oke. Pembulian tidak patut dicontoh, benar, setuju nih. Pembulian di sekolah kita termasuk tidak boleh ditiru ya. Oke, lanjut. Nggak ada uang Pak buat beli pulsa, minta sama orang tua dong, kan nggak pakai transport sekolah sekarang. Pak kultum Pak Jumat berkah ya, kultum entah suaranya nggak ada mana. Oke, masa nih pelanggaran berat adalah kejahatan luar biasa, bagus ya. Nih Bapak senang kalau aktif gini ya. Jangan sampai Bapak bicara melulu tapi kamu nggak aktif ya. Nah, aktif ini Bapak senang nih. Udah ada chatting-chattingan gini ya. Mungkin kalau di kelas udah banyak nanya nih ya. Pakai suara. Ya karena kalau dibuka forum suara nanti banyak nanya semua nggak kedengeran sama Bapak kan. Ini udah chatting gini bagus nih. Merupakan dasarnya. Nah, bagus ya. Bagus, setuju Abdul Aziz, makasih Jis, kamu banyak nih. Siapa lagi nih? Ya sehat lah Bapak ya, alhamdulillah. Rafi, ya Rafi apa? Mau nanya apa Rafi? Oh iya. Nah, oke ya. Pembulian bagus, makasih ya. Siapa lagi nih Citra? Pelanggaran termasuk pelanggaran HAM, bagus. Ini udah aktif semua ya. Udah aktif semua, pada aktif ya. Aktif ya. Abdul Aziz, terima kasih Abdul Aziz. Kayak tadi. Ya. Nah, Pak. Poncer buka enggak? Gimana nanya poncer? Bagaimana pendapat Bapak tentang TNI AU yang menginjak kepala warga di Papua? Yang melanggar HAM lah, itu namanya ya. Masa TNI melanggar kepala warga, itu melanggar HAM. Ya, itu kalau
kalau orangnya ngerti ya tentara angkatan udara itu yang yang di Papua itu yang kepalanya diinjak warga masyarakat Papua yang diinjak kepalanya oleh tentara nasional tentara udara itu sudah melanggar HAM ya. Sudah melanggar HAM itu. Kalau orang yang ngerti itu bisa diadukan ya ke pengadilan ya. Nah, korupsi termasuk pelanggaran HAM tidak Pak? Itu korupsi merusak negara, nggak boleh ya. Korupsi merusak negara, belum boleh keluar ntar juga dikasih tahu ya. Oke, di sini ada tukang sate. Apa pendapat seorang anak kucing kepala? Oke, terus ya. Ya, terus apa tuh yang jawab? Pak, PPT ulang ada yang belum ya. Oke, nanti Bapak ulang lagi ya. Pak dapat yang enaknya di PAPN Pak ya, korupsi ditangkap aja dihukum panjang biar tuanya di penjara ya. Biar tuanya di penjara kalau orang korupsi. Udah, pendapat boleh nggak buat bahan ketawa? Nggak boleh. Ya, nggak boleh kamu mau ngebully teman kamu di sekolah LM nggak boleh ya. Nggak ada, Bapak larang pembulian, nggak boleh. Sama-sama punya hak belajar dan bayar pun sama ya. Orang tua kamu bayar. Semuanya jangan main bully-bulian, nggak boleh di sekolah LM nggak boleh ada bully-bulian ya. Itu Bapak laporin ke kepala sekolah ya. Udah, terus lanjut. Oke, siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang minta pendapatnya, yang bertanya? Bapak lihat kok di tulisannya ya. Pak, misalnya seorang polisi dan menembak seorang yang demo dengan alasan sudah rusuh atau sudah, itu harusnya dikasih masukan dulu, jangan main tembak-tembak mulu ya. Polisi, Pak, kalau yang main hakim tugasnya kirim aja ke Bapak langsung japri. Pertanyaan yang tadi yang Bapak sampaikan itu kamu jawab, kamu kirim aja japri ke Bapak ya. Pak, kalau sering, Pak boleh keluar enggak? Ya belum, nanti. Pembulian termasuk HAM. So, Pak, gimana pendapat Bapak tentang Rod Rangga? Saya sudah jawab Pak, berarti enggak usah ya. Pak, teroris merupakan pelanggaran HAM. Ya teroris, ya juga melanggar HAM. Itu merusak negara. Ya, Pak, kalau korupsi melanggar HAM, Pak, bener HAM. Nah, boleh. Nanti, nah itu ya. Oke. Ini waktunya udah habis ya. Udah waktunya habis. Silakan kamu, Mas Ari. Soalnya ditayangkan lagi sekali lagi 5 menit aja, biar anak-anak hafal dibaca ya. Oh, Mas Ari ditayangkan soal yang tugas-tugas itu. Tayangkan sebentar. Tayangkan dulu. Bentar. Ya, oke, nah ini soalnya ya. Ini soalnya tadi ya. Tadi ada tugas dan soal. Kamu nanti jawab, kirim ke Bapak ya. Jawabannya. Jangan sampai enggak ya. Oke, ya. Hari ini sudah jam 9 ya. Jam 9 berarti Bapak sudah habis waktu mengajar kamu sekalian ya. Waktu mengajar sudah habis. Nah, jadi Bapak ucapkan terima kasih ya. Kamu atas perhatiannya. Siswa yang hadir sudah 223 lebih ya. Jadi udah ada yang keluar ya. Nah ini kamu motivasi dari Imam Syafi'i harus ditanamkan dalam diri kamu, harus belajar terus ya. Nah, gitu. Biar nggak jadi orang bodoh ya. Harus belajar terus. Harus belajar terus ya. Harus belajar biar kamu masa depan kamu tercapai, keinginan orang tua pun tercapai dan orang tua kamu bahagia ya. Jangan kamu sekolah ya sebagai alat tawuran. Mau tawuran mau apa jangan ditiru ke kelas kamu, jangan ya. Kamu udah kelas 11, kamu sudah harus betul-betul belajar ya.